Aku dilahirkan kembali, hal pertama yang kulakukan adalah menghabiskan banyak uang untuk membeli boneka tiup satu persatu, dan kemudian menghabiskan ratusan juta untuk membuat 12 boneka zodiak. Melihat ini, semua orang memujiku karena sangat pintar, tetapi hanya aku yang tahu dengan jelas bahwa bulan darah akan turun di Nansing dalam satu hari. Pada saat itu, semua boneka akan menjadi roh jahat yang menakutkan yang menusuk para pemburu, tetapi selama kamu meneteskan darah dan boneka, menandatangani kontrak akan memberimu semua kemampuannya. Seseorang mengontrak boneka paru-paru yang gatal untuk menghindari Tokyo dan menghancurkan Gunung Fuji. Seseorang mengontrak boneka Raja Zoro. Satu gerakan onigiri memotong langit berbintang yang luas. Seseorang juga mengontrak Tathagata Buddha. Berubah menjadi monster untuk menekan semua kejahatan. Di kehidupan sebelumnya, aku jelas-jelas mengontrak Tuan Mo Deza kelas S. Namun pada akhirnya, aku menjadi mainan tempat tidur pengantin wanita kelas SSS. Aku meninggal hanya dalam waktu 1 bulan. Sekarang setelah aku mengingatnya, aku bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memikirkan hal ini, aku segera menelepon sekretarisku, Lee Mengyao. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dewasa mengenakan seragam sutra hitam masuk ke kamarku. "Bos, ada apa?" Sekretaris Lee Mengyao berkata dengan manis, merobeknya setelah beberapa saat dan menatapnya. "Kota Jianghai kita. Apakah ada pabrik yang khusus membuat boneka seks?" Ekspresi aneh langsung muncul di wajah Lee Mengyao setelah mendengar ini, tampak sangat berbeda. "Bos, aku tidak menyangka kamu memiliki hobi seperti itu. Tetapi jika kamu menginginkannya, tidak perlu membeli boneka seperti itu." Lee Mengyao menatapku dengan mata yang menawan, dan mendekatiku sambil berbicara, tetapi tubuhku tiba-tiba meninggalkan properti itu dan segera melambaikan tangan. "Berbicara dengan tenang, aku akan memberimu 100 juta. Kamu harus membeli semua stok boneka hari ini. Bisakah masalah ini diselesaikan?" 100 juta? Bos? Apakah kamu tidak bercanda? Bisakah kamu menggunakannya sendiri? Lee Mengyao bertanya dengan sangat bingung, tetapi ekspresiku menjadi semakin dingin. "Kamu tidak perlu banyak bertanya tentang ini. Kamu pergi ke perusahaan-perusahaan ini terlebih dahulu dan kemudian menyewa gudang. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu nanti." Melihat ekspresiku, Lee Mengyao mengangguk dan meninggalkan kantor sambil memutar pinggangnya. Melihat punggung Lee Mengyao, aku ingat pengantin wanita dengan gaun pengantin di kehidupan sebelumnya berubah dari mesin boneka seks. Jadi yang perlu kulakukan adalah mengumpulkan boneka seks ini sedini mungkin. Di hadapan kekuatan super, Lee Mengyao melakukan sesuatu dengan sangat lancar. Hanya butuh beberapa jam. Pabrik yang tak terhitung jumlahnya mengangkut boneka seks ke gudang secepat mungkin. Aku duduk di kantor dan melihat pemandangan di luar jendela. Di tanganku ada boneka Mo Deza. Di kehidupan sebelumnya, kamu membuatku menjadi dewa jahat. Di kehidupan ini, aku telah menyiapkan begitu banyak makanan untukmu. Pasti akan membuat boneka aku semakin halus. Tetapi pada saat ini ekspresiku berubah, dan kemudian sudut mulutku sedikit terangkat. Karena aku tiba-tiba teringat bahwa di akhir dunia di kehidupan sebelumnya, orang terkuat di Longguo mengontrak 2 boneka Fang Zhen yang diproduksi oleh Akademi Sains sekaligus. Masing-masing adalah Phoenix Api Abis kelas SSS dan Naga Jahat Abis kelas SSS. Memikirkan orang yang terbangun ini, aku langsung mendapat inspirasi. Hanya naga yang diaktifkan saja sudah sangat menakutkan dan kuat. Bagaimana jika kedua belah Sio berkumpul? Segera aku menghubungi Lee Mengyao dan memintanya membawakan semua barang-barangku ke Akademi Sains untuk membuat 12 boneka Sio. 3 jam kemudian, Lee Mengyao masuk ke kantor. Di belakangnya beberapa orang mengangkat 12 boneka Sio. "Bos, ini boneka Ningo. Ini dibuat semalam oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Kota Jianghai, kecuali tidak memiliki kehidupan. Sisanya benar-benar sama dengan aslinya." Mendengar ini, kamu mengangguk, melihat boneka-boneka di belakangmu, dan berkata dengan puas, "Tidak buruk. Tidak buruk." Saat ini, Lee Mengyao berkata lagi, "Bos, semua boneka manusia hidup telah diangkut ke gudang. Totalnya 1 juta buah, apakah Anda ingin memeriksanya?" Setelah mendengar ini, aku berbalik dan melirik waktu. Kurang dari 10 menit lagi kiamat akan tiba. Kemudian aku menggelengkan kepala ke Lee Mengyao dan berkata, "Tidak perlu. Temani aku di sini sebentar." "Apa?" Lee Mengyao berteriak manja. Wajahnya langsung memerah. Melihat ekspresi Lee Mengyao, aku tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menyalakan sebatang rokok. Diam-diam menunggu datangnya kiamat, tetapi Lee Mengyao di samping tidak bisa duduk diam dan mulai mendekatinya secara proaktif. Sambil menarik kerahnya, "Jika kamu tidak proaktif, aku yang akan proaktif." Lee Mengyao berpikir dalam hati. Lalu, dia langsung ingin memelukku. Tetapi pada saat ini, kilatan petir emas tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, dunia berubah drastis, cahaya bulan yang semula cerah menjadi merah darah. Lee Mengyao langsung terkejut. Dengan cepat memelukku erat-erat. Waktunya telah tiba, aku memadamkan rokok di tanganku dan langsung melepaskan diri dari Lee Mengyao. Namun, setelah disinari bulan merah, kedua belah Sio mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Tubuh yang semula hidup, saat ini menjadi lebih spiritual. Lee Mengyao tercengang saat melihat pemandangan ini,
dan menunjuk ke-12 boneka Xiao dengan tidak percaya. Bos, sekarang kamu tahu mengapa aku memintamu untuk membelikanku boneka? Sambil berbicara, aku berjalan menuju 12 boneka Xiao. Dan menggigit jariku, tetapi aku tidak terburu-buru untuk membuat kontrak dengan ke-12 Xiao, tetapi mengeluarkan boneka motong Neza. Di kehidupan sebelumnya, aku terbiasa menggunakan kekuatan Neza, jadi mari kita mulai denganmu di kehidupan ini. Aku berkata, dan langsung meneteskan darah. Di tubuh boneka Neza. Saat boneka Neza bersentuhan dengan darah, aku langsung merasakan spiritualitas di benakku. Kekuatan yang kuat langsung mengalir ke tubuhku, seluruh tubuhku mendidih saat ini, waktu berlalu setiap detik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, aku telah sepenuhnya menguasai kekuatan ini, dan boneka Neza yang asli telah menghilang. Sebaliknya, ada tato Neza berkepala 3 dan berlengan 6 di lenganku. Setelah melakukan semua ini, aku tidak berhenti sama sekali. Menggigit jariku lagi dan meneteskan darah ke tubuh ke-12 boneka Xiao. Boneka ke-12 Xiao jelas lebih kuat dari boneka Neza milikku. Setiap boneka memancarkan aura yang kuat. Boneka pertama adalah Xiao Tikus. Darah menetes pada boneka Xiao Tikus hanya dalam sekejap. Aku merasakan kekuatan mengerikan yang menyerangku. Detik berikutnya, aku berjongkok kesakitan. Seluruh tubuhku sepertinya menerima dampak yang hebat. Bos, Li Mengyao berkata dengan ngeri. Namun, karena terlalu takut, dia tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit ini datang dan pergi dengan cepat. Aku dengan cepat menguasai kekuatan ini. Satu lagi garis jahat muncul di tubuhku. SSS level, kerbau, tikus langit. Sebuah informasi muncul di benakku. Hanya dalam sekejap, sudut bibirku terangkat. Sepertinya keputusanku benar dan tidak merugi sama sekali. Xiao kerbau kedua, Xiao ketiga belum cukup. Terlalu lambat jika satu persatu. Mataku menjadi semakin gila. Kemudian, aku langsung meraih pergelangan tanganku dan menaburkan darah ke semua boneka. Hanya dalam sekejap, aku merasakan energi mengerikan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahku. Energi ini terus-menerus mengalir di dalam tubuhku, membawa rasa sakit yang luar biasa setiap detik. Semakin sakit, mataku tampak semakin fokus. Bos, Li Mengyao benar-benar ketakutan dengan penampilanku ini. Siram air. Aku menahan rasa sakit di tubuhku. Berkata kepada Li Mengyao, aku merasa tubuhku sangat panas saat ini. Setiap tetes darah tampak mendidih sepenuhnya. Jika tidak ada tindakan penyelamatan, diperkirakan tidak lama lagi aku akan meledak hingga mati. Pada saat itu, roh jahat dari 12 Xiao akan lahir. Akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Baik, meskipun takut, Li Mengyao tidak berani melanggar perintahku. Dia langsung berjalan cepat ke mesin penyiram dan memberiku ember. Akibatnya, dia langsung menuangkan ember air ke mulutku. Aliran air yang deras membersihkan tubuhku. Ini membuat pikiranku yang awalnya kacau menjadi sedikit ringan. Kemudian, garis jahat demi garis jahat muncul dari tubuhku. Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Waktu seolah berhenti sepenuhnya pada saat ini. Aku benar-benar berlumuran darah saat ini. Namun, lukanya terus sembuh dengan kecepatan aneh. Segera, itu membentuk baju besi berwarna darah di tubuhku. Tiba-tiba, tubuhku bergerak dengan cepat. Semua baju besi berwarna darah di tubuhku terkelupas dalam sekejap, memperlihatkan kulit yang bersih dan berkilau. Pada saat ini, aku membuka mataku. Mendongak dan melihat 13 garis darah di tubuhku. Senyum tak terkendali muncul di wajahku. Kekuatan lengkap dari 12 Xiao telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhku dan menjadi bagian dari kekosonganku. Dengan satu pikiran, hantu langsung muncul di tubuhku. Dan tubuhku terbungkus energi pada saat ini, membentuk produk yang mirip dengan baju besi. Bos, ada apa denganmu? Li Mengyao sekali lagi dikejutkan oleh kekuatanku. Li Mengyao, kiamat telah tiba. Aku berkata sambil melihat keluar jendela. Ah, kiamat telah tiba. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku seharusnya pergi kencan buta besok. Li Mengyao terisak. Mendengar kata-katanya, aku langsung merasa sedikit speechless. Dia terlihat seperti seorang wanita dewasa. Mengapa dia begitu penakut? Aku akan memeriksa hasil kerjamu sekarang, kataku dengan tenang. Beberapa menit kemudian, aku membawa Li Mengyao ke atas gudang. Gudang saat ini benar-benar bisa disebut sarang roh jahat. Sekilas, ada roh-roh jahat yang berubah dengan cepat di mana-mana. Mataku menyapu gudang. Di tengah, aku menemukan roh jahat petir. Saat ini, roh jahat petir terus memancarkan petir hitam aneh. Ada banyak roh jahat yang berubah dengan cepat di sekitarnya. Dia mengupas mereka. Aku memutuskan ini. Aku menurunkan Li Mengyao dan segera memasuki gudang. Bos, apakah kamu akan meninggalkanku? Li Mengyao bertanya dengan sedikit takut. Berdirilah di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi membelikanmu jeruk. Mendengar ini, Li Mengyao terkejut, tetapi kemudian dia menyadarinya. Wajahnya segera menjadi sedikit kesal. Roh-roh jahat yang berubah dengan cepat di gudang tidak ada habisnya. Ada banyak roh jahat yang telah menyelesaikan perubahan mereka. Setelah menemukanku, mereka segera melancarkan serangan sengit. Melihat ini,
Aku menggunakan semua wujud asli roh jahat yang aktif sekaligus. Sambil bertarung dengan roh-roh jahat ini, aku terbiasa dengan kekuatan. Dari tikus yang aktif hingga sapi yang aktif. Aku menggunakan semuanya sekali. Segera aku memasuki bagian dalam gudang dan tiba di depan roh jahat petir. Ruang di sekitar roh jahat petir saat ini terdistorsi. Petir hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya, seolah-olah dapat langsung menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tetapi aku tidak memiliki rasa takut, tetapi dengan kekuatan absolut, aku memburu semua roh jahat di sekitarnya. Langsung datang ke depan roh jahat petir. Roh jahat petir sudah memiliki pemikiran sederhana, tetapi tidak seindah dan sedewasa seperti yang aku ingat. Sebaliknya, itu tampak sangat mengerikan. Kulit putih saljunya memancarkan aura hitam. Sepasang mata yang indah juga menjadi sangat merah. Mata yang menatapku penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba, roh jahat petir langsung mengeluarkan pedang samurai dari dadanya dan langsung menebas ke arahku. Energi petir yang menakutkan segera menyerangku. Tetapi energi petir ini, selain ganas, juga memiliki aura erosi dan kematian. Melihat adegan ini, aku tidak meremehkannya. Aku segera mendesak kekuatan leluhur naga kekosongan agung untuk mulai melawan. Dua energi bertabrakan dalam sekejap. Tanpa ragu, kekuatan roh jahat petir jauh lebih rendah. Hanya dalam sekejap, roh jahat petir terluka parah. Tergeletak lemas di tanah. Tetapi aku tidak memilih untuk membunuhnya, tetapi meraih roh jahat petir dan berjalan keluar. Tiba di depan Li Mengyao, aku langsung melemparkan roh jahat petir kepadanya. Roh jahat petir yang telah terluka parah tidak lagi memiliki ancaman. Bos, apa ini? Li Mengyao menatap roh jahat petir di tanah dengan mata terbelalak. Roh jahat, setelah kamu meneteskan darah di atasnya, kamu juga bisa mendapatkan kekuatan roh jahat. Aku menjelaskan. Benarkah? Dalam sekejap, ekspresi bersemangat muncul di wajah Li Mengyao. Kemudian, Li Mengyao tidak ragu-ragu dan langsung menggigit jarinya. Belajar dari penampilanku sebelumnya, meneteskan darah ke tubuh roh jahat petir. Saat darah menetes ke tubuh roh jahat petir, Li Mengyao segera merasakan hubungan. Yang menyusul adalah rasa sakit yang menusuk tulang, membuat Li Mengyao menjerit tak terkendali. Aku melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Membuat kontrak dengan roh jahat itu berisiko. Jika tidak berhasil, maka hanya ada jalan buntu. Jika Li Mengyao tidak bisa bertahan, maka tidak ada cara lain. Waktu seolah membeku saat ini. Seluruh tubuh Li Mengyao menjadi sangat panas. Kulitnya yang semula putih, muncul bercak-bercak merah besar. Mungkinkah dia akan mati? Melihat Li Mengyao seperti ini, aku juga merasa sedikit menyesal. Aku tidak menyangka bawahan pertamaku akan mati secepat ini. Namun, pada saat ini, rona merah di tubuh Li Mengyao terus memudar, dan secara bertahap kembali normal. Dan sosok roh jahat petir di samping juga terus menghilang, menjadi bagian dari Li Mengyao. Entah sudah berapa lama berlalu, Li Mengyao tiba-tiba membuka matanya. Setelah membuat kontrak dengan roh jahat, seluruh temperamen Li Mengyao berubah. Wajah cantiknya menjadi sangat dingin, dan juga memiliki aura dingin. Kemudian, Li Mengyao melihat ke kejauhan. Roh jahat yang sedang bergejolak. Dia langsung mengeluarkan katana dari dadanya dan dengan lembut mengayunkannya, segera meledak dengan petir yang kuat. Kekuatan. Hanya dalam sekejap, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah. Bos, sepertinya aku mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Li Mengyao menatapku seolah ingin dipuji. Melihat pemandangan ini, aku sedikit mengangguk. Ini hanyalah langkah pertama. Di dalam kepala roh jahat ada kotak emas. Berusahalah untuk menembus level 2 dalam waktu sesingkat mungkin. Di sisi lain, di dalam distrik militer kota Jianghai, Kapten Long, setelah kami melakukan verifikasi dan pengujian, 99 dari 100 orang berhasil membuat kontrak dengan warganet dan memperoleh kekuatan luar biasa. Seorang prajurit berkata dengan hormat kepada pria parubaya itu. Usahakan untuk mencari lebih banyak lagi warganet yang akan benar-benar bergejolak, sehingga semua prajurit kita menjadi koevolusioner. Selain itu, sebarkan berita ini melalui siaran, sehingga lebih banyak orang biasa mendapatkan secercah harapan. Kapten Long berkata dengan ekspresi serius. Kapten Long, ada satu hal lagi yang sangat bermasalah. Ekspresi rumit muncul di wajah prajurit itu. Ada apa? Kapten Long bertanya balik. Ketua Dewan Teknologi Shangtian, Mo Chen, memesan boneka simulasi senilai ratusan juta, dan karena itu, gudangnya menjadi dinasti roh jahat terbesar. Dan menurut penyelidikan kami, Mo Chen ini juga memesan 12 warganet Sio yang sangat realistis dari Akademi Sains. Prajurit itu berkata. Mendengar ini, pria parubaya bernama Kapten Long itu langsung tertarik. Di mana Mo Chen ini sekarang? Bagaimana situasi spesifiknya? Kapten Long, ini adalah gambar satelit. Dia sekarang sedang membantai roh jahat di gudang. Prajurit itu membawa sebuah tablet. Di atasnya ada gudang tempat Mo Chen berada. Namun, ketika Kapten Long melihat pemandangan di dalamnya, pupil matanya langsung menyusut. Layar beralih ke dalam gudang. Pada saat itu, seluruh gudang tampaknya telah berubah menjadi neraka di dunia.
Di tanah di mana-mana ada anggota badan yang patah. Aku tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh neraka, terus-menerus menebas roh jahat di depanku. Kurang banyak, aku tertawa terbahak-bahak. Setelah membunuh puluhan ribu roh jahat, aku berhasil menjadi pembelok jahat tingkat 2. Semua pola jahat disublimasikan, kekuatanku sangat meningkat. Bos, apa aku tidak hebat? Aku merasa seluruh tubuhku akan kelelahan, kata Li Mengyao dengan lemah. Hanya dalam beberapa jam saja. Li Mengyao telah membunuh ribuan roh jahat. Sisanya serahkan padaku. Sekarang aku akan menyerap uang dari kepala roh jahat. Aku menjawab. Li Mengyao mengangguk, lalu segera berlari ke belakangku dan mulai membersihkan medan perang. Waktu berlalu perlahan hingga siang hari berikutnya. Aku juga membunuh 100.000 roh jahat dan berhasil menembus ke tingkat 3. Kekuatan sekali lagi mengalami peningkatan yang revolusioner. Tapi aku menghadapi masalah lain, yaitu membunuh roh jahat tingkat S. Sudah tidak bisa membantuku meningkat. Aku berhenti dan berkata kepada Li Mengyao, ayo pergi mandi. Lalu pergi makan sesuatu. Di sisi lain, di kantor militer, Kapten Long melihat video di tabletnya. Ekspresi wajahnya hampir membeku. Apakah ini masih manusia? Seorang manusia bisa menunjukkan kekuatan seperti ini. Kapten Long, apakah Mo Chen ini juga seekor roh jahat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Seorang prajurit di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, ya, aku juga merasa dia membunuh roh jahat seperti memotong sayuran. Dalam 1 detik bahkan bisa membunuh puluhan roh jahat. Dan semua roh jahat yang dibunuhnya berubah menjadi abu. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan yang begitu besar? Prajurit lain juga mulai berbicara. Kapten Long terus menatap video itu, ekspresi wajahnya sangat rumit. Namun, pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Seorang prajurit yang tergesa-gesa masuk. Kapten, gawat, sekelompok pembelok jahat negara Sakura membunuh orang-orang kita. Kekuatan mereka terlalu kuat. Bahkan bisa langsung mengabaikan senjata kita. Begitu prajurit ini berbicara, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Pembelok jahat negara Sakura, berapa jumlah mereka? Seberapa kuat mereka? Kapten Long bertanya. Berdasarkan informasi yang beredar di internet, kelompok ini setidaknya mencapai tingkat pertama. Dan roh jahat yang dikontrak berada di atas tingkat C. Orang yang memimpin bernama Keisho Kojiro. Roh jahatnya seharusnya Yamata no Orochi dari mitologi Sakura. Hanya dengan 1 serangan, dia membunuh lebih dari selusin rekan kita, kata prajurit itu dengan cemas. Mendengar ini, wajah Kapten Long langsung berubah. Kekuatan yang begitu besar sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Satu-satunya yang bisa menghadapi pembelok jahat adalah pembelok jahat. Bahkan senjata termal yang kuat pun seperti mainan di depan pembelok jahat. Tapi menghadapi para pembelok jahat negara Sakura yang mengerikan ini, wajah Kapten Long tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan jika mereka adalah pembelok jahat, lalu kenapa? Di mana posisi mereka? Ayo kita kumpulkan pasukan dan musnahkan kelompok iblis kecil ini. Kapten Long berkata dengan tegas. Posisi mereka sedang menuju Hotel Jianghai, kata prajurit itu lagi. Mendengar Hotel Jianghai, ekspresi tim Long langsung berubah. Kumpulkan semua pasukan, kita akan pergi untuk memusnahkan kelompok iblis kecil ini sekarang, dan omong-omong, goyangkan para mutan jahat ini. Mo Chen, dengan perintah dari tim Long, tiba di Hotel Jianghai. Li Mengyao sedang makan siang di restoran hotel. Ada banyak penyintas di hotel. Setelah tidak tahan dengan rasa lapar, mereka juga datang ke restoran untuk makan. Adik, lihat dirimu seperti ini. Apakah kamu tidak bertemu monster kemarin? Seorang wanita muda duduk di samping Li Mengyao dan memulai percakapan. Bertemu monster, dan bertemu banyak. Li Mengyao berpikir sejenak dan berkata langsung, apakah kamu tidak takut? Monster-monster itu bisa memakan orang. Kemarin aku melihat monster di mana-mana di luar jendela. Aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi sekarang. Kata wanita muda itu dengan gugup, tidak apa-apa. Mereka seharusnya hanya aktif di malam hari, dan mereka tidak bisa terus lapar. Kita harus makan saat waktunya makan, kata Li Mengyao dengan santai. Jika aku jadi wanita di hari kiamat ini, yang terbaik adalah mencari pria yang dapat diandalkan. Jika ada pria, harapan untuk bertahan hidup akan lebih besar, kata wanita muda itu lagi. Li Mengyao mendengarkan kata-kata wanita muda itu dan langsung mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan Mo Chen di benaknya. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan wanita muda itu masuk akal. Lebih baik menemukan paha untuk dipeluk daripada mati-matian berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, sekelompok mutan jahat sedang berjalan menuju hotel. Game ini sangat menyenangkan. Aku membunuh begitu banyak tentara negara naga hari ini. Apakah kamu melihat ekspresi mereka? Mereka ingin membunuh kita tetapi tidak berdaya. Benar-benar menggelikan. Seorang pria kecil mengenakan seragam samurai tertawa terbahak-bahak. Ya, kita telah menyusup ke negara naga selama bertahun-tahun. Hari ini kita akhirnya bisa memenangkan kemuliaan bagi Yang Mulia Kaisar. Kojiro, ada hotel di depan, mari kita lihat apakah ada gadis bunga.
Biasanya kelompok gadis bunga ini sangat menyukaiku. Sekarang hari kiamat telah tiba, bukankah mereka semua harus menjadi mainan kita? Jika ada gadis bunga sungguhan, banyak gadis bunga cantik. Mata beberapa orang tertuju ke hotel. Berjalan ke hotel, kelompok kecil ini segera menarik perhatian semua orang. Kalian semua dari negara naga datang ke sini untukku. Sekarang aku adalah bos kalian. Apakah kalian mengerti? Kojiro berkata kepada semua orang. Dalam sekejap, kepanikan muncul di wajah semua orang. Bagaimanapun, sekarang adalah hari kiamat, dan hukum sebelumnya tidak dapat lagi mengikat siapapun. Kalian beberapa iblis kecil. Ini adalah negara naga. Bukan giliranmu untuk bertindak liar. Seorang pria muda mengambil pisau makan. Dia segera bergegas, tetapi Kojiro penuh dengan penghinaan, dengan senyum menghina di wajahnya. Dia langsung membuka tubuh dewa jahat yang sejati. 8 ular besar langsung muncul dari tubuhnya. Melihat adegan ini, dia tadi masih garang. Pria muda itu langsung panik, dan pisau makan di tangannya gemetar. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Kojiro tersenyum dan berkata kepada pria itu, pria muda itu benar-benar panik dan gemetar, tidak berani berbicara. Mati kau. Ekspresi garang langsung muncul di wajah Kojiro. Hanya dalam sekejap, 8 ular besar di tubuhnya segera menyerang pria muda itu. Detik berikutnya, pria itu langsung tercabik-cabik. Melihat adegan ini, semua orang langsung panik. Tidak ada seorang pun dari para penyintas ini yang merupakan Kovarian. Di hadapan Kojiro, orang-orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang semua pria berjongkok bersama. Semua wanita berjongkok bersama. Kojiro memerintahkan lagi. Menghadapi kekuatan kasar Kojiro, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Di tubuh wanita muda itu, ekspresi ketamakan segera muncul di wajahnya. Dia segera bergegas di depan wanita muda itu, ingin menariknya langsung ke dalam pelukannya. Jangan. Wanita muda itu secara naluriah ingin melawan. Bada, apakah kau mencari mati? Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian semua secara langsung. Kojiro berkata dan langsung menampar wajah wanita muda ini. Tetapi pada saat yang sangat singkat, seberkas bayangan pedang tiba-tiba melintas. Lengan Bada ini langsung ditebas. Bada langsung mengeluarkan ekspresi kesakitan. 5 luka tusukan sampai mati. Dan orang yang melakukannya adalah Li Mengyao. Setelah menebas lengan Bada, Li Mengyao tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengayunkan 50 pedang lagi. Dengan suara retak, 50 pedang merobek leher Bada. Beraninya kau membunuh orang-orang kami. Kojiro langsung marah melihat adegan ini. Bagaimana jika aku membunuhmu? Li Mengyao berkata dengan dingin. Kojiro tiba-tiba tertarik pada 50 pedang Li Mengyao. Ekspresinya sedikit mereda. Dia segera membuka mulut dan bertanya, apakah kau juga orang Sakura? Begitu Kojiro selesai berbicara, ekspresi marah langsung muncul di wajah Li Mengyao. Siapa yang kau maki? Aku nenekmu, Li Mengyao berkata. Dan langsung bersiap untuk membunuh para Bada ini. 50 pedang yang diubah oleh petir dipenuhi dengan aura tirani. Seolah-olah bisa menebas semua kejahatan di dunia. Melihat Li Mengyao bergerak, para Bada ini juga tidak ragu lagi. Mereka semua menampilkan tubuh iblis yang sebenarnya. Kojiro yang memimpin berubah menjadi Yamata no Orochi. Dia adalah Kovarian terkuat di antara orang-orang ini. Dan melalui aura, Li Mengyao dapat dengan jelas menilai bahwa Kojiro ini telah mencapai level 2. Beberapa putaran, Li Mengyao langsung menebas kepala Kojiro dengan satu pedang. Kepala itu berguling ke tanah. Li Mengyao mengira Kojiro sudah mati. Tetapi kekuatan di tubuhnya benar-benar meledak lagi. Hanya dalam sekejap mata, kepala baru tumbuh lagi. Aku memiliki 8 nyawa. Kau bisa membunuhku sekali. Bisakah kau membunuhku 8 kali? Kojiro. 8 nyawa? Aku akan membunuhmu 80 kali, 800 kali. Li Mengyao sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Kojiro. Sekarang Li Mengyao telah mencapai level 3. Kekuatannya benar-benar di atas Kojiro. Li Mengyao berkata dan bersiap untuk langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Teknik rahasia, impian sejati, serangan aroma susu. Hanya dalam sekejap, aura yang lebih mengerikan muncul dari Li Mengyao. Seolah-olah dia adalah dewa pembunuh yang sebenarnya, cantik, dan sangat kuat. Melihat adegan ini, Xiao Qilang juga benar-benar panik. Dia sekarang benar-benar percaya bahwa Li Mengyao memiliki kemampuan untuk membunuhnya 8 kali. Bahkan setiap kali akan sangat mudah. Tunggu, kita masih memiliki ruang untuk perundingan. Jika kamu membunuhku sekarang, aku dan teman-temanku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh semua orang di sini. Bisakah kamu melindungi semua orang di sini? Xiao Qilang segera berkata. Matanya menatap semua orang. Pada saat ini, semua yang selamat menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Mendengar ini, pisau Li Mengyao langsung berhenti. Apa yang kamu inginkan? Li Mengyao bertanya dengan marah. Melihat Li Mengyao berhenti, wajah Xiao Qilang segera menunjukkan ekspresi puas. Ingin aku melepaskan kelompok yang selamat ini? Sederhana saja, kamu hanya perlu tidur denganku sekali. Kondisi ini sangat berharga.
kan? Xiao Qilang menunjukkan senyum mesum. Mendengar ini, wajah Li Mengyao langsung menjadi gelap tanpa ragu-ragu. Li Mengyao langsung ingin membunuh Xiao Qilang ini. Tepat ketika Li Mengyao hendak bergerak, wanita muda sebelumnya segera meraih tangan Li Mengyao. Jangan, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, kita semua akan mati. Kamu juga tidak bisa membunuhnya sekaligus. Demi nyawa kita semua. Bagaimana kalau kamu tidur dengannya sekali? Semakin banyak orang di sekitar yang membujuk Li Mengyao. Pada saat ini, Li Mengyao merasa sedikit bingung. Otak kalian, bahkan jika aku setuju. Apakah mereka akan melepaskanmu sebagai orang Tiongkok? Pernahkah kalian melupakan sejarah? Li Mengyao sangat marah saat ini. Dia awalnya bergerak untuk melindungi para penyintas ini. Tetapi para penyintas ini ingin mengorbankan diri mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Selama kamu tidak membunuhnya, kita pasti akan mati, kata wanita muda itu lagi. Pada saat ini, tatapan Li Mengyao pada wanita muda itu sangat dingin. Senyum di wajah Xiao Qilang di samping menjadi lebih tidak terkendali. Dia perlahan mendekati Li Mengyao. Sepasang mata dengan bebas menjelajahi tubuh Li Mengyao. Seolah-olah dia membayangkan kelembutan nanti. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Siapa yang ingin menjadikan Li Mengyao sebagai korban? Mendengar suara yang familiar ini, Li Mengyao segera menunjukkan senyum. Seluruh orang juga menjadi merasa aman. Aku perlahan berjalan dari area kamar tamu, wajahku penuh dengan ketidakpedulian. Awalnya aku hanya ingin tidur nyenyak, tetapi begitu banyak orang ingin menggangguku. Dan yang membuatku semakin kesal adalah Li Mengyao juga terlibat di dalamnya. Siapa kamu? Ini bukan urusanmu, Xiao Qilang membentak dengan marah. Awalnya dia merasa sudah yakin akan Li Mengyao, tetapi tiba-tiba ada orang yang ikut campur. Ternyata sekelompok iblis kecil yang membuat masalah. Tatapanku tertuju pada Xiao Qilang, wajahku penuh dengan penghinaan. Bajingan, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti itu? Begitu Xiao Qilang selesai berbicara, aku langsung bergerak. Aku segera mengaktifkan tubuh asli roh jahat. Kekuatan ledakan yang murni hingga ekstrim. Seketika dilepaskan dari telapak tangannya, naga meledak. Ini adalah keterampilan yang aku ciptakan berdasarkan anime yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Energi terus-menerus dikompresi. Kekuatan yang dilepaskan akan berlipat ganda berabad-abad. Kekuatannya bahkan sebanding dengan bom atom kecil. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh serigala duri kecil langsung meleleh. Hanya abu di tanah yang samar-samar membuktikan serigala duri kecil jejak keberadaan sebelumnya. Kamu benar-benar membunuh serigala duri kecil. Kami akan membalaskan dendamnya. Para bawada kecil di sekitarnya melihat adegan ini dan langsung marah, bergegas ke arahku, mengaktifkan tubuh roh jahat mereka. Yamata no Orochi yang dikontrak oleh serigala duri kecil memiliki 8 nyawa, tetapi seranganku dapat membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini, tanpa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Adapun bawada kecil lainnya, aku mengalahkan mereka semudah memotong sayuran. Aku menyelesaikan semua orang hanya dengan satu pikiran. Bos, akhirnya kamu datang. Li Mengyao dengan bersemangat menerjang ke pelukanku. Aku menyentuh kepala Li Mengyao, lalu langsung mendorongnya ke samping. Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke kelompok penyintas di belakangku. Siapa yang menyuruh Li Mengyao menjadi umpan meriam? Pandanganku menjelajahi para penyintas di sekitarku. Pada saat ini, semua penyintas menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka sekarang menghadapiku dengan lebih dari yang mereka lakukan sebelumnya ketika menghadapi kooperator negara Sakura. Satu persatu menundukkan kepala dan tidak berani menatapku, seolah-olah mereka adalah tikus yang tertangkap. Anak muda itu, barusan kami juga hanya tindakan sementara. Kakak minta maaf padamu, bagaimana menurutmu? Kata wanita muda sebelumnya. Minta maaf tentu saja boleh. Sekarang kamu berlutut dan bersujud 3 kali kepada Li Mengyao. Suaraku yang dingin sampai ke otak wanita muda itu. Ini membuatnya merinding seketika. Wanita muda itu tanpa ragu berlutut di depan Li Mengyao dan bersujud dengan kuat beberapa kali. Wanita muda itu bersujud dengan sangat kuat sehingga semua orang bisa mendengar suara renyah. Wanita muda itu mendongak. Dahinya yang semula putih telah menjadi sangat merah dan bengkak. Adik kecil, apakah sekarang sudah boleh? Kakak benar-benar tahu kesalahannya. Jika kamu masih belum puas, kamu bisa memukul kakak lagi. Kakak membiarkanmu melakukan apa saja, kata wanita muda itu dengan suara lembut, penuh pesona dalam nadanya. Aku melihat ke arah Li Mengyao. Li Mengyao mengangguk dan tidak berniat untuk terus mempersulit wanita muda ini. Selanjutnya adalah kalian. Orang-orang yang barusan ingin menjadikan Li Mengyao sebagai korban harus keluar dan bersujud 3 kali. Aku tidak akan mengungkit masalah ini lagi. Aku melihat ke arah penyintas lainnya dan melanjutkan. Suasana menjadi sangat serius pada saat ini. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada seorang pun yang mau maju. Tanpa benar-benar menghadapi kematian. Tanpa pernah kelaparan di hari-hari terakhir, sebagian besar penyintas masih memiliki harga diri. Tetapi harga diri sangat tidak berharga di hadapan kehidupan. Mengapa kami harus bersujud? Kamu pikir kamu siapa? Ya?
Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Hati-hati, kami lapor polisi. Mendengar kata-kata mereka, aku langsung merasa ingin tertawa. Merasa bahwa aku dan mereka adalah saudara sebangsa. Meskipun sekarang adalah hari-hari terakhir, aku tidak akan benar-benar melakukan apapun pada mereka. Mendengar kata-kata mereka, aku tiba-tiba ingin tertawa. Merasa bahwa aku dan mereka adalah saudara sebangsa. Meskipun sekarang adalah akhir dunia, aku tidak akan benar-benar melakukan apapun pada mereka. Namun kenyataannya pahit. Aku akan segera membuat mereka tahu betapa konyolnya pikiran mereka. Karena kalian mencari kematian sendiri, aku tidak bisa menahan diri. Aku berkata sambil mendesak tubuh iblis jahat, aura kuat langsung muncul dari tubuhku. Kemudian langsung menyelimuti semua yang selamat. Apa kau benar-benar ingin membunuh kami? Seorang yang selamat berkata dengan gemetar. Menghadapi bahaya, mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri adalah pilihan yang tepat. Tetapi bahkan jika demikian, kita harus memikirkan harga yang harus dibayar. Hanya dalam beberapa detik. Aku membantai semua yang selamat yang ingin menjadikan Li Mengyao sebagai korban. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, aku mengincar yang selamat lainnya. Mulai hari ini adalah wilayahku. Kalian bisa memilih untuk pergi, atau memilih untuk menjadi bawahanku. Yang selamat yang tersisa saling memandang. Hanya beberapa orang yang memilih untuk pergi. Sebagian besar masih memilih untuk tinggal. Meskipun aku tampak sangat kejam, semakin seperti ini, semakin baik bagi mereka. Mampu memeluk paha seperti ini, mereka memiliki harapan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Aku melihat masih banyak orang yang tersisa, dan aku mengangguk dengan lega. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, tetapi mereka dapat melakukan banyak hal untukku. Sebelumnya, masih ada banyak mayat roh jahat di gudang. Kotak emas di tubuh roh jahat masih banyak yang belum diambil. Hanya mengandalkan aku dan Li Mengyao, efisiensinya masih terlalu lambat. Dengan begitu banyak orang yang bekerja untukku, itu bisa menghemat banyak masalah bagiku. Pada saat ini, keributan lain datang. Mungkinkah para iblis kecil ini masih memiliki kaki tangan? Aku sedikit kesal dan segera menoleh. Segera, seorang tentara yang mengenakan kamuflase muncul di depanku. Setelah mereka memasuki restoran, mereka segera memasuki status siaga. Melihat tidak ada bahaya, mereka sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Mata kami bertemu, aku menunjukkan senyum yang dalam. Oke, aku mengerti. Kapten Long mengangguk dan segera berjalan ke arahku. Ketika dia sampai di sisiku, Kapten Long tidak ragu sama sekali, tetapi malah sedikit hormat. Halo, nama saya Long Lifei. Jika penyelidikan kami benar, Anda pasti Outian, kata Long Lifei. Apakah ada masalah? Mungkinkah Anda ingin menangkap saya? Aku bertanya dengan penuh arti. Sejujurnya, aku sangat menghormati orang-orang ini. Tidak, Tuan, Anda salah paham. Kami tentu saja tidak akan mempercayai satu sisi kata-kata orang lain. Hanya saja sekarang kiamat telah tiba, kami ingin meminta bantuan Anda. Sebagai warga negara yang taat hukum. Tentu saja aku memiliki kewajiban untuk membantu kalian membicarakan apa yang terjadi. Aku berpikir sejenak dan langsung berkata, sebenarnya sangat sederhana. Tetapi artinya hanya satu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak berbicara dan mengarahkan pandanganku ke Long Lifei, dengan cermat mengamatinya. Long Lifei telah membuat kontrak dengan roh jahat dan menjadi mutan jahat. Dan potensi roh jahat yang ia kontrak tidak rendah. Selama ia diberi waktu perkembangan yang cukup, ia akan mampu menjadi tokoh yang hebat. Aku bisa memberitahu kalian beberapa hal yang aku tahu. Pertama adalah kotak emas. Di dalam tengkorak roh jahat, terkandung kristal energi yang sangat murni. Setelah dikonsumsi oleh mutan jahat, ia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Aku berpikir sejenak dan langsung berkata, tentang beberapa rahasia pemblok jahat, aku tidak memilih untuk menyembunyikannya. Lagi pula seiring berjalannya waktu. Rahasia ini bukan lagi rahasia, dan bukan hal buruk bagiku jika lebih banyak orang kuat muncul di antara manusia. Aku tahu ini. Long Lifei mengangguk. Selain itu, tubuh roh jahat mungkin melahirkan keajaiban. Buah keajaiban yang tumbuh dari teknik keajaiban dapat sangat meningkatkan kekuatan pemblok jahat. Long Lifei mendengar kata-kataku. Matanya langsung berbinar. Ini adalah informasi yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Teknik keajaiban. Apakah semua mayat roh jahat akan tumbuh? Long Lifei segera bertanya, apakah itu sekitar 1:10.000? Mungkin setelah setiap 10.000 roh jahat mati, mayat akan melahirkan teknik keajaiban. Long Lifei mendengar ini. Ekspresi kekecewaan langsung muncul di wajahnya. Sebenarnya, aku sudah melebih-lebihkan ketika mengatakan peluang 1:10.000. Aku telah hidup selama lebih dari 10 tahun di kehidupan sebelumnya dan belum pernah melihat beberapa teknik keajaiban. Dan bukan hanya manusia yang mengintip teknik keajaiban. Bagi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, buah keajaiban juga penuh godaan. Jika roh jahat memakan buah keajaiban, kekuatan juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Hanya saja aku tidak memberitahu Long Lifei bahwa dia tahu cara menanam teknik keajaiban. Hanya dengan mengumpulkan sejumlah besar mayat roh jahat bersama-sama, peluang untuk menumbuhkan teknik keajaiban
akan meningkat secara signifikan. Terima kasih atas beritamu. Jika ada sesuatu yang perlu dibantu, aku dan prajuritku dapat membantumu. Long Livei berkata lagi. Dia bukan orang yang serakah. Mengetahui bahwa pada saat yang sama menerima, dia harus membayar hal-hal dengan nilai yang sama. Satu-satunya harapanku adalah kalian dapat hidup lebih lama. Aku berkata tanpa menyembunyikan apapun. Sesaat, sudut mulut Long Livei berkedut, tetapi saat ini, mendengarkan kata-kataku. Namun dia tidak merasakan rasa tidak nyaman. Ya, di dunia apokaliptik ini, satu-satunya hal penting adalah bertahan hidup. Kemudian aku bangkit dan memberi isyarat kepada Li Mengyao, memberi isyarat agar dia mengikutiku kembali ke kamar. Setelah memasuki kamar, aku berdiri di depan jendela, menatap jalanan di luar jendela. Saat ini, jalanan kosong, dan berbagai macam puing-puing berserakan di tanah. Ini benar-benar pemandangan neraka. Bos, Li Mengyao menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapku. Apakah kau tahu mengapa aku memintamu datang? Aku menatap Li Mengyao dan berkata, dengan tatapan tanpa emosi apapun. Tahu, aku baru saja selesai mandi, aku sudah siap. Li Mengyao menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengatakan kepadaku. Sesaat, aku merasa tidak bisa berkata-kata. Aku berdeham dan kemudian berkata lagi. Di masa depan, aku tidak ingin kau membela orang lain lagi. Kapanpun, hidupmu sendiri adalah yang paling penting. Kekuatan pemblok jahat negara Sakura ini tidak begitu baik hari ini, dan bahkan lebih buruk jika dibandingkan denganku. Tetapi jika kekuatan lawannya sangat kuat. Menghadapi situasi ini, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kau harus memahami hal ini. Nada eminhas palavras continha qualquer emoção, enum instanta alegria no rosto de Li Mengyao desapareceu completamente, transformada em odio. Ah, eu sei que estou errado, chefe, disse Li Mengyao resentido. Embora minhas palavras fossem muito frias, Li Mengyao entendeu muito bem o tau nelas. Quando o fim do mundo chegar, a ordem original entrará em colapso completo. Nesse momento, nao fantasia em ser uma santa que pode salvar o mundo. Mesmo que fosse possa salvar muitas pessoas, muitos meios de subsistencia e prestigio das pessoas, as pessoas são egoístas e, no final, matará o foche. É muito possível que seja a pessoa que foche salvou. Olhei para agora. Sao uma hora da tarde agora, mas o tempo durante o dia será muito encurtado depois que o fim do mundo chegar. Basicamente, dicha completamente escuro as 4 ou 5 horas. Para levar os sobreviventes do hotel para chafarkin e no deposito. Li Mengyao aceno como cabeça e saiu da sala. Outro local de reunião, o homem forte como dragao e o tigre tatuados estava deitado uma grande chamardonda. De repente, varios jovens invadiram. Baga, quem deixou foches entrarem? Foch não sabe que estou me divertindo? O homem forte imediatamente repreendeu furiosamente. Coxiro e todos eles foram mortos. Dos jovens disse em panico. O que? Kojiro-kun e mutante de nível 2. Como algo poderia acontecer com ele? Foch não está brincando, certo? A expressão do homem forte mudou instantaneamente e ele perguntou com alguma dúvida. Absolutamente certo? A força do oponente de pelo menos nível 2 é muito provavelmente o mutante de nível 3, disse o jovem novamente. Desgraciado, ao ouvir as palavras do jovem, a expressão no rosto do homem forte tornou-se imediatamente solene. Deve haver uma maneira de lidar com o dragão tão forte. O homem forte murmurou para si mesmo, e então o jovem falou novamente, que se a força do oponente forte. Mas ele apenas o homem. De acordo com minhas investigações, a namorada de eu tiene apenas nível 2. En este momento ela levou pessoas sozinhas para o depósito. Contanto que possamos pegar essa mulher, tenho certeza de que só podemos esperar para sermos capturados. O jovem disse como sorriso no rosto. Foche muito inteligente. O povo longo valoriza mais as emoções? Akui, Li Mengyao chegou ao depósito. Todos recebram uma adaga. Irmã, por que Foch nos trouxe akui? O homem de meia idade perguntou. Sim, há tantos cadáveres akui. Ficariamos bem-vindo akui por muito tempo. Alguém também echou. Li Mengyao examinou todos e não mostrou nenhum medo. Ela pegou diretamente o cadáver do espírito maligno. Como uma mau segurando adaga, ela enviou diretamente na cabeça do espírito maligno. E como leve giro, ela desenterrou kinhi. O que temos que fazer também é muito simples. E desenterrar kinhi das cabezas dos espíritos malignos. A pessoa que desenterrar mais kinhi pode ter a oportunidade de se tornar mutante. Li Mengyao disse levemente. Depois que todos ouviram as palavras de Li Mengyao, todos ficaram muito animados. E para se tornar mutante como Foch? Alguém perguntou novamente. Sim, Li Mengyao disse afirmativamente. Ok, Foch cumpre sua palavra, Foch me cara chafar kini agora. Também quero me tornar mutante. Eu também quero ser uma pessoa superior. Originalmente, todos ainda eram pouco resistentes,
Mas podem ouvir a recompensa de Li Mengyao. Tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, semua orang bergegas mulai bekerja, takut tertinggal dari yang lain. Hanya dalam waktu 2 jam, emas yang digali semua orang telah menumpuk menjadi gunung kecil, dengan total puluhan ribu keping. Saat semua orang sibuk, Li Mengyao tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Dia menoleh dan segera menemukan bahwa banyak orang mengepungnya.